Apakah ini tanda Bitcoin udah top sinyal setelah mencetak ATH baru? Sudah 7 bulan berturut-turut Bitcoin mengalami close candle hijau bulanannya hingga menuju ATH baru. Nah, jika kalian menilai pasar itu sehat, pasti ada kenaikan dan penurunan harga. Tetapi kita belum melihat penurunan harga sejak beberapa bulan lalu. Pertanyaannya, apakah sekarang momen Bitcoin itu akan turun sejenak? Lalu apa sih penyebabnya? Beberapa analis berasumsi kalau pergerakan harga ini terjadi karena faktor makroekonomi, lebih tepatnya karena kondisi makroekonomi dari Amerika. Seberapa pengaruhnya sih makroekonomi bagi pasar kripto ini? Mari aja kita bahas di video kali ini. Oke, let's go! Dominasi dolar Amerika di pasar kripto. Pertama, kita lihat dulu nih, apa emang benar dampak Amerika sebesar itu kah? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita bisa lihat riset dari Investopedia yang menyatakan bahwa lebih dari 70% uang fiat yang digunakan untuk membeli Bitcoin adalah dolar Amerika. Jadi, gak heran kalau dampaknya Amerika itu sangat besar buat pasar kripto. Umumnya, transaksi Bitcoin itu mencerminkan transaksi mayoritas kripto lain perihal fiat, terutama karena kapitalisasi pasar stablecoin terbesar saat ini yang dipegang oleh USDT, yaitu stablecoin berbasis dolar Amerika. Nah, oleh karena itu, kita itu gak perlu heran kalau narasi makroekonomi Amerika itu sangat berpengaruh besar terhadap harga kripto. Nah, yang perlu kalian ketahui, narasi umumnya adalah dalam jangka pendek dolar Amerika memiliki hubungan yang terbalik dengan Bitcoin dan juga kripto, di mana kalau nilai dolar Amerika turun, berarti harga kripto biasanya naik, dan begitu juga sebaliknya. Tapi dalam jangka panjang hubungannya berjalan lurus, di mana kalau dolar Amerika hancur berarti perekonomian Amerika lagi hancur, yang berarti kemampuan membeli masyarakat Amerika itu lagi turun. Hasilnya adalah volume beli kripto yang berkurang dan volume jual yang meningkat karena banyak yang mencairkan asetnya demi memiliki fiat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Ini juga berlaku sebaliknya, di mana jika dolar Amerika memulih dalam jangka panjang, maka perekonomian artinya membaik. Hasilnya, banyak investor yang mulai beli aset lagi, termasuk aset berisiko yaitu kripto. Kondisi perputaran uang dolar Amerika. Oke, terus bagaimana sih kondisi dolar Amerika saat ini? Untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita lihat tingkat inflasi dari Amerika. Inflasi mencerminkan jumlah uang beredar di perekonomian, di mana jika inflasi semakin tinggi, berarti nilai dolar Amerika semakin buruk. Nah, kabar baiknya setelah krisis COVID sampai sekarang, inflasi Amerika sudah mulai bergerak turun, yang dimana seharusnya menjadi tanda positif untuk pasar kripto. Penurunan inflasi ini disebabkan oleh penerapan kebijakan moneter seperti suku bunga acuan yang terus naik, di mana secara teori suku bunga acuan yang terus naik dapat mengurangi jumlah uang beredar atau inflasi. Nah, suku bunga yang naik secara teori bikin orang itu lebih senang nabung dan bikin orang malas minjem duit ke bank karena biayanya semakin mahal. Hasilnya, duit yang ada di tangan mereka sekarang secara kas ataupun yang beredar di perekonomian akan masuk ke bank. Otomatis akan mengurangi jumlah uang yang beredar. Ditambah lagi, bank sentral akan jualan surat utang ke bank-bank komersil buat narikin duit likuiditas mereka biar uang buat dipinjemin ke nasabah itu berkurang. Yang dimana ini berujung mengurangi jumlah uang yang beredar. Nah, bisa kalian lihat data suku bunga acuan sesuai dengan inflasi, di mana saat inflasi tidak lagi bergerak naik, suku bunga acuan terus stagnan. Melihat data uang beredar yaitu menggunakan data M2 supply, yang dimana M2 ini mencerminkan seluruh uang yang beredar mulai dari kertas, koin, hingga uang elektronik di aplikasi pembayaran, terlihat bahwa angkanya relatif dengan inflasi.
Kalau kalian mengacu pada data ini, bisa dilihat harusnya kripto ikut positif ya, karena kondisi inflasi yang turun ditambah dengan jumlah uang yang beredar semakin banyak, harusnya berujung volume beli yang meningkat. Tapi kenapa ya, kok April ini malah bergerak turun? Nah, mari kita bahas kebijakan moneter dan fiskal saat ini di Amerika Serikat. Kalau kalian perhatiin di data inflasi dan juga M2, bisa kalian lihat angkanya mulai naik lagi di awal 2024. Nah, pergerakan ini memberikan kekhawatiran akan adanya potensi naiknya lagi inflasi, yang berarti harga barang-barang konsumsi masih menjadi mahal. Jadi, uang beredar yang banyak gak bisa dipakai buat beli kripto, melainkan masih menyesuaikan sama biaya kebutuhan hidup yang sudah naik. Kondisi ini memberikan pandangan kekhawatiran akan perekonomian yang memburuk lagi seperti di tahun 2020 sampai tahun 2022. Nah, kekhawatiran ini dikonfirmasi oleh Jerome Powell melalui pidato terbarunya pada 4 April 2024, di mana ia menyatakan bahwa Bank Sentral belum akan menurunkan suku bunga acuan mereka. Pernyataan ini membuat kekhawatiran karena sebelumnya di 2023, Powell mengatakan bahwa 2024 akan dipenuhi oleh penurunan suku bunga acuan sebagai tanda ekonomi sudah mulai pulih. Melihat sekarang belum turun-turun nih suku bunga acuan, jadi banyak investor yang khawatir akan melesetnya prediksi dari Bank Sentral Amerika dan adanya kemungkinan perekonomian masih belum pulih, bahkan bisa memburuk kembali. Oke, lantas terus di mana ya peran pemerintah dengan kebijakan fiskal? Di kondisi krisis begini, pemerintah gak punya pilihan buat bantu ngurangin jumlah uang beredar, karena yang mereka bisa lakukan hanya dua hal, yaitu antara naikin pajak atau ngurangi dana bantuan. Dari kedua itu, keduanya justru menyengsarakan rakyat saat daya beli sedang turun. Jadi, semuanya bergantung pada Bank Sentral dan seluruh kebijakan-kebijakannya hingga pemerintah merasa bisa mengubah kebijakan fiskal. Sentimen negatif dan Bitcoin halving. Ini menjadi alasan kenapa banyak yang mengaitkan kondisi perekonomian Amerika saat ini dengan koreksi Bitcoin dan mayoritas kripto lainnya. Konfirmasi terhadap potensi koreksi lanjutan juga didukung oleh fakta bahwa sebentar lagi halving Bitcoin. Oke, kalau kita lihat dari data sejarah, halving pada November 2012, Juli 2016, dan Mei 2020, bisa dilihat bahwa akan ada koreksi sementara sebelum halving seperti pada tahun 2012 atau 2020. Kalau kita melihat pada 2016, koreksi terjadi sesudah halving. Nah, tapi kalau kita lihat grafik pergerakan harganya, setelah koreksi ini biasanya harga kripto naik secara signifikan karena adanya efek bull run yang terjadi setelah Bitcoin halving. Oke, kalau kita kaitkan dengan kondisi makroekonomi di 2024, harusnya di 2025 perekonomian mulai membaik karena ada dua hal yang disebabkan oleh pemilu Amerika Serikat. Yang pertama, karena potensi ketidakpastian ekonomi yang akan berakhir setelah pemilu dengan adanya pemimpin baru tidak hanya di pemerintahan, namun juga di Bank Sentral, yang dimana semuanya akan memiliki rencana yang baru. Yang kedua, adanya potensi window dressing data Amerika menjelang pemilu seperti pemilu-pemilu Amerika sebelumnya. Melihat pemilu Amerika akan dilaksanakan pada November 2024, ada kemungkinan 2025 perekonomian mulai tenang yang mendukung narasi bull run nanti. Oke, bisa dilihat secara menyeluruh bahwa kondisi makroekonomi Amerika memberikan pengaruh yang besar terhadap kripto karena kompleksitasnya serta besarnya volume transaksi dari dolar Amerika. Oke guys, sekedar mengingatkan saja ya, biar kalian tenang kalau misal pun nanti ada koreksi yang terjadi, kalian gak bakal rugi selamanya. Terutama kalau kalian mengingat ini berada di siklus bull market. Kalau kita lihat, koreksi habis halving biasanya harga kripto bakalan pada naik, cuma kalian harus menunggu beberapa bulan, namun patut dipantau juga ya kondisi dari makroekonomi.
Nah, saran kami sih jangan terlalu fokus di keuntungan jangka pendek ya, karena kalian berisiko tinggi akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang di tengah kondisi volatilitas kayak sekarang. Selain itu, jangan lupa ya untuk stay waras dan jangan maksa investasi atau trading di masa volatil kayak gini, apalagi menggunakan leverage yang sangat tinggi. Dan jika kalian tujuan utamanya adalah investasi, selalu gunakan uang dingin dan jangan gunakan uang dapur kalian untuk trading harian. Oke guys, mungkin segini aja video malam hari ini. Menurut kalian penting gak sih kita bahas makroekonomi dan dikaitkan dengan pasar kripto? Jika menurut kalian menarik, komen di bawah ya guys, agar kami bisa memberikan update rutinnya kepada kalian semua. Dan jangan lupa berikan jempolnya serta subscribe agar kalian gak ketinggalan video-video menarik dari Republik Rupiah. Jika ingin diskusi dengan tim Republik Rupiah ataupun komunitas, kalian bisa join Telegram ataupun Discord dari Republik Rupiah. Jika kalian ingin deep dive dan mendapatkan alpha yang di-sharing oleh Republik Rupiah, silahkan join member yang ada di republikrupiah.com. So, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Cheers!